Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan pesta kenaikan Tuhan Yesus dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersatu teduh sejenak. Terpujilah Tuhan Allah yang selalu baik dan setia. Ia mempersatukan kita kembali di tengah-tengah keluarga masing-masing, supaya kita bersatu hati memuji dan memuliakannya. Karena Dia telah bangkit dan naik ke sorga, marilah kita dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan namanya. Dengan penuh kekudusan kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. 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 Haleluya.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga segala musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai pengganti hukum Tuhan bagi kita hari ini, diambil dari Konfesi HKBP pasal yang kelima, asal dosa. Iblislah asal mula dari dosa. Ia menghendaki semua orang berdosa, yaitu berbalik dari Allah. Jadi walaupun manusia yang pertama, Adam dan Hawa, sempurna adanya, yaitu yang dapat melakukan kemauan Allah, mereka melanggar hukum yang diberikan Allah kepadanya karena godaan iblis, serta mereka berbalik dari Allah. Dosa adalah pelanggaran kemauan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Tuhan Allah, Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa,
pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada hari ini, yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-11, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 6. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang terbaik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar,
karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan dengarkan warta jemaat. Kamis 21 Mei 2020. 1. Ibadah kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan topik memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. 2. Gereja tetap melayani ibadah umum via streaming dan tata ibadah PDF dan sekolah minggu serta streaming. Dihimbau kepada jemaat untuk mengikuti di rumah masing-masing dan melaporkannya kepada Sintua Week. Perlu diketahui berdasarkan statistik yang terkumpul pada Minggu 10 Mei yang lalu, hanya sekitar 25% dari jemaat yang melaporkan kegiatan ibadah minggu di rumah. Sebab itu, gereja berharap agar semua keluarga makin giat mendirikan mezbah ibadah di rumahnya. 3. Persembahan ibadah di rumah, persembahan persepuluhan, persembahan pertangyangan, donasi peduli kasih dapat disampaikan melalui transfer atau langsung diserahkan ke konsistori gereja. Buka pada setiap hari pukul 10 WIB sampai dengan pukul 14 WIB.
atau diserahkan ke Sintua Week masing-masing. 4. Gereja tetap berupaya agar bantuan sosial peduli kasih tetap dapat dilaksanakan untuk membantu jemaat yang sangat memerlukan. Untuk itu, gereja berharap agar jemaat yang mampu tetap mensupport kegiatan ini melalui pemberian dana bantuan sosial kepada gereja. Demikian pemberitahuan atau sunggul-sunggul dalam pesta memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Marilah tetap mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. HKBP Maranatha Rawalumbu, Pimpinan Jemaat, Pendeta Asman H. Stompul, STH. Shalom. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 738 ayat 1 hingga 2, Allah Pencipta Semesta, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom buat kita semua. Pada hari ini, saudara-saudara, kita merayakan hari peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Markus pasal 16, dimulai dari ayat ke-15 hingga ayat 20. Saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka,
terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke sorga yang kita rayakan hari ini adalah sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan. Karena pada saat ini kita masih tetap beribadah di dalam rumah untuk mencegah COVID-19 yang mengancam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga kita harus merayakan dan beribadah pada saat ini di rumah kita masing-masing. Namun walaupun kita di rumah saudara-saudara, sukacita dari perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini tentu tidaklah mengurangi kebahagiaan kita. Terlebih-lebih kalau kita sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apa hikmah yang boleh kita petik dari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah pesta sukacita bagi kita orang percaya. Karena perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan pada saat ini itu menandakan bahwa misi atau pekerjaan dari Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini telah sempurna dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mulai dari kelahirannya di tengah-tengah dunia ini. Dia telah menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita. Ini menunjukkan cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Inilah yang kita rayakan pada hari Natal. Dan misi Yesus telah dia kerjakan dengan penembusannya, yaitu melalui kematiannya di Bukit Golgota. Itu menandakan cinta kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus buat kita, orang-orang berdosa. Ia mati, ia rela untuk menebus kita, orang-orang yang bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita juga telah merayakan, yaitu perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematiannya. Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa Yesus yang bangkit itu telah mengalahkan kuasa maut,
telah mengalahkan kuasa dosa yang menjadi ketakutan atau yang kita takutkan selama ini dalam kehidupan kita. Dan melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di sini sempurnalah semua misi penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perayaan kenaikan Yesus ke sorga pada saat ini menandakan bahwa Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh. Yesus naik dan kembali ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini menandakan bahwa Dia duduk sebagai Raja yang memerintah untuk semua, untuk segala ciptaannya. Bahwa segala kuasa akan bertekuk lutut di hadapan Yesus yang telah kembali ke dalam kemuliaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ini sungguh-sungguh memberikan suatu pemahaman bagi kita bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, kembali ke dalam kemuliaannya untuk memerintah segala ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu juga memberikan pengharapan kepada kita orang percaya bahwa Dia yang duduk dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu menyediakan tempat kepada kita orang percaya. Itu berarti saudara-saudara bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya, itu menandakan bahwa kita yang masih berada di dunia ini, bukanlah dunia ini menjadi akhir daripada hidup kita sebagai orang percaya. Tapi saudara-saudara, bahwa kehidupan orang percaya atau kehidupan orang beriman adalah di surga. Dan inilah yang sangat memberikan sukacita yang besar bagi kita kalau kita selalu atau merayakan perayaan kenaikan Yesus ke sorga. Bahwa Dia menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepadanya. Sama saudara-saudara, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri menjanjikan kepada murid-muridnya. Pada Yohanes 14 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu."
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sesuai dengan iman kepercayaan kita bahwa Dia pergi menyediakan tempat kepada orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perayaan hari kenaikan Yesus ke surga juga memberikan jaminan kepada kita semuanya. Kepastian hidup kekal itu benar-benar ada di dalam Yesus Kristus. Dia yang duduk untuk memerintah sampai selama-lamanya. Dan suatu saat Dia yang telah kembali ke surga akan datang lagi ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena ini merupakan suatu kepastian dalam iman kepercayaan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memberikan sukacita besar. Lasni roha dihita akka naporsia. Bahwa kehidupan kekal itu ada. Dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu, kita tidak perlu dikuasai oleh kepentingan-kepentingan dunia. Tapi marilah kita melihat jauh ke dalam kehidupan yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hendaknya kita orang percaya mau mendengarkan perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, di mana Dia, saudara-saudara, telah mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita disuruh pergi, saudara-saudara. Inilah tugas gereja sepanjang sejarah, untuk menunggu dan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tugas daripada orang percaya adalah untuk memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun ini dalam pelayanan HKBP, yaitu tahun sending, di mana melalui tema yang diambil daripada Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga ayat 3, yaitu reposisi pekabaran Injil. Melalui tahun ini setiap warga Kristen, warga jemaat HKBP diminta supaya turut serta ambil bagian dalam misi yang telah Tuhan perintahkan kepada setiap orang percaya. Inilah yang disebut menjadi amanat agung. Jadi semua orang percaya punya tugas ini, yaitu untuk memberitakan kabar sukacita bagi setiap orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang percaya atau orang Kristen dan warga gereja, kita turut serta dalam pelayanan ini.
berhubung karena COVID-19 yang mengancam kehidupan umat manusia di dunia ini. Dan masyarakat atau warga negara Republik Indonesia juga terdampak. Sebenarnya kita sebagai warga gereja telah masuk di dalam pelayanan tahun sending, di mana setiap warga diharapkan untuk turut serta dalam pemberitaan Injil kepada setiap makhluk. Mungkin kita bisa berkata, apakah mungkin ini bisa terjadi? Apakah program ini bisa terlaksana? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari situasi keadaan yang kita hadapi pada saat ini, kalau biasanya kita mengadakan ibadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan, tapi justru pada saat ini ibadah yang kita lakukan melalui live streaming, sebenarnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan maupun ajakan daripada tahun sending untuk tahun ini, untuk mereposisi pekabaran Injil, rupanya melalui apa yang telah kita lakukan melalui pelayanan ibadah live streaming ini. Tuhan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan sehingga firman Tuhan, kabar sukacita itu, pemberitaan itu telah terjadi. Kalau ibadah yang kita lakukan selama ini yang boleh hanya didengarkan oleh pendengar yang tinggal dan beribadah di gereja, tapi sekarang justru melalui pelayanan gereja. Kalau kita perhatikan hampir setiap gereja HKBP di Siantero Nusantara ini telah melakukan dan melayankan ibadah live streaming. Saudara-saudara, tanpa kita sadari bahwa begitu rupanya cara Tuhan mau mewujudkan bagaimana gereja untuk dapat mereposisi pekabaran Injil ini, sehingga kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan ini bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah orang-orang yang telah menerima madu firman Tuhan, Injil keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Hendaknya madu ini jangan hanya tinggal di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada seorang peneliti, yaitu peneliti alam namanya Huber. Dia berkata begini, dia melihat seekor tawon atau seekor lebah menemukan tumpukan madu atau makanan lain. Ia akan kembali dan memberikan kabar baik itu kepada kawan-kawannya, lalu akan bergerak maju dalam jumlah yang sangat besar untuk ambil bagian dari makanan yang telah ditemukan bagi mereka. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan,
Apakah kita yang sudah menerima madu Injil, kebenaran firman Tuhan itu, yang telah kita terima, yang telah kita hidupi, yang telah membawa kita ke dalam sukacita, apakah kita sekarang mau mengajak dan membawa saudara-saudara kita supaya mereka juga datang ke Kristus untuk menerima Injil Kristus? Ini menjadi pertanyaan buat kita, saudara-saudara. Melalui pesta peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini, hendak menggugah hati kita, saudara-saudara, bahwa perintah atau tugas yang diserahkan oleh Tuhan Yesus bagi orang percaya atau warga gereja, hendaknya semua orang dapat menerima pesan ini dan melakukan pesan ini, sehingga Injil Kristus, kabar sukacita itu, dapat sampai ke tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, apakah harus semuanya berkhotbah? Apakah harus semuanya mengajar? Saudara-saudara, dalam pemberitaan itu bermacam talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melakukan dan memberitakan kabar sukacita itu bagi setiap orang. Melalui gerak, melalui kehidupan kita, melalui berkat-berkat yang telah kita terima, itu boleh kita bagi saudara-saudara, buat saudara-saudara kita, supaya mereka juga dapat menerima kasih Injil Kristus itu yang konkret dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena dampak daripada COVID-19 begitu besar dalam perekonomian warga masyarakat kita, tidak luput bahwa warga jemaat AKBP Maranatha Rawalumbu telah banyak saudara-saudara yang di PHK, diputus hubungan kerja. Banyak yang selama ini menggantungkan hidupnya sebagai sopir angkutan maupun ojol, dan mungkin dengan jualan-jualan, tapi sekarang telah terganggu, sehingga membuat warga jemaat banyak yang mesti ditolong. Saudara-saudaraku, gereja kita telah terpanggil untuk membantu, menolong saudara-saudara kita. Kita telah melakukan sampai 4 kali bantuan kepada jemaat kita yang terdampak langsung oleh akibat virus corona ini. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu berapa lama lagi keadaan ini akan kita hadapi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan membuka dan mengetuk pintu hati daripada jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh mau berbagi dengan saudara-saudaranya. Inilah Injil itu. Inilah kabar sukacita itu. Dari kehidupan kita, hendaknya boleh saudara-saudara kita menerima sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir yang perlu kita renungkan melalui firman ini, bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu
menyertai, bahwa Dia akan selalu memberkati. Dia akan memberkati dan menyertai orang-orang percaya, sehingga orang percaya dimampukan melakukan perbuatan besar, perbuatan ajaib dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, percayalah, dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, ingatlah janji yang begitu indah yang Tuhan berikan jaminan kepada kita, bahwa Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ingat, Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga itu akan senantiasa menyertai dan memberkati gereja, memberkati saya dan memberkati saudara sampai akhir zaman. Yakin dan percayalah itu. Inilah sukacita yang begitu besar dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami diingatkan bahwa kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan hidup kami tidaklah tinggal di dunia ini, tapi hidup kami adalah penghuni sorga. Yesus telah mempersiapkan tempat bagi kami orang percaya. Kami akan setia selalu Tuhan dalam iman dan melakukan segala perintah Tuhan, di mana Injil Tuhan akan selalu diberitakan sampai ujung dunia, sampai akhir zaman. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Berikan sukacita bagi kami Tuhan. Berikan sukacita bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring di rumah sakit. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kesembuhan kepada mereka, dan berikan jaminan kepastian kepada mereka bahwa bukan dunia ini Tuhan akhir daripada hidup kami, tapi adalah surga, di mana Tuhan kami Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sana. Kesanalah kami akan hidup kelak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, dari yang kecil sampai yang tertua. Berikan kebutuhan kami Tuhan, supaya melalui berkat-berkat-Mu yang kami terima, nama-Mu Tuhan akan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan persembahan kita, yaitu pelian paduahon. Kita bernyanyi. Yesus berpesan, beritakan Injil-Nya,
seluruh ciptaannya. Angkasa raya bergembur, air dan sungai tidak terjebak. Sawah dan lautan surut dan tenang, hutan pepohonan pun tentram. Gemuruh ombak menderu, lembah dan bukit turut berseru. Tuhan ada di atas dunia, alam raya pun bersorangan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa dalam pengutusan. Imam besar kita telah pergi dan dari atas memberi serba karunia-Nya. Ya Tuhan, hati kami pun hendak terarah padamu yang hidup selamanya. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud di surga yang kekal. Pulanglah dengan janji penebusan-Mu, bahwa orang-orang yang percaya kepadanya akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Hiduplah di dalam firman-Nya, karena Dia telah mempersiapkan tempat bagimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku sembuh, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala raja. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di antara segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya.
Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang kau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup di dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, seluruh pelayan full-timer, majelis gereja, dan song leader maupun pemusik. Demikian juga tim multimedia gereja mengucapkan selamat hari raya memperingati
kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga pada hari ini. Semoga sukacita ini senantiasa memberikan kekuatan kepada semua jemaat, dari yang kecil hingga sampai dengan yang tertua. Horas, Shalom. Jesus.